Shalom, selamat pagi buat kita semua. Happy Sunday. Kiranya Tuhan Yesus boleh memberkati kita, baik yang tetap berada di rumah, yang sedang menonton live streaming. Kiranya pagi hari ini boleh memberkati kita sekalian. Amin. Yang merasa diberkati lewat setiap pujian penyembahan kita, boleh lambaikan tangan, katakan Tuhan Yesus spesial. Pagi hari yang indah, walaupun mungkin keadaan sampai hari ini membuat kita masih belum bebas untuk beribadah di hadapan Tuhan, tetapi ada firman Tuhan yang akan kembali menguatkan hidup kita kembali. Ada firman Tuhan yang akan kembali membuat kita membangunkan hidup kita kembali, agar setiap kehidupan kita boleh memandang Tuhan saja dalam hidup kita. Amin. Tema yang saya akan sampaikan pagi hari ini berbicara tentang hidup dalam kebenaran. Mungkin saya sering share tentang kebenaran. Kebenaran itu sesuatu yang tidak cacat, sesuatu yang memang benar-benar benar, tidak ada yang salah di dalam kebenaran tersebut. Makanya ketika kita mau hidup di dalam kebenaran, tidak semua orang percaya mau hidup di dalam kebenaran. Saya ulangi sekali lagi, tidak semua orang percaya maupun manusia sekalipun mau hidup di dalam kebenaran. Karena kenapa? Ketika kita mulai melangkah untuk masuk ke dalam kebenaran, akan ada banyak tantangan yang akan kita terima. Itu yang menyebabkan kenapa banyak kehidupan orang percaya sekalian tidak mau hidup dalam kebenaran. Oke, memang kita beribadah kepada Tuhan. Oke, mungkin kita datang kepada Tuhan sebagai rutinitas kita sebagai orang percaya. Tetapi satu hal, banyak orang tidak mau hidup di dalam kebenaran. Cuma satu hal, mereka takut menghadapi tantangan. Kalau kita sudah masuk ke dalam hidup kebenaran, tantangan itu bakal kita terima. Masalah itu bakal kita terima. Pencobaan, penderitaan, pengorbanan itu bakal kita terima. Karena kenapa? Ini berbicara tentang kebenaran. Dan tidak banyak orang menyukai tentang kebenaran. Karena kenapa? Berat. Karena bakal banyak tantangan. Amin. Banyak orang seringkali berbicara seperti ini. Contoh yang sederhana, kenapa orang tidak menyukai kebenaran? Contoh, nggak usah ibadah lah hari Minggu, nggak usah nonton live streaming lah hari Minggu. Toh Tuhan juga tahu kok isi hati saya. Sering dengar nggak, bapak-bapak, ibu-ibu, orang yang sering berkata demikian? Nggak apa-apa lah hari ini saya nggak kokoh, nggak apa-apa lah hari ini saya nggak ibadah. Toh Tuhan juga tahu isi hati saya. Banyak orang seringkali tidak mau hidup dalam kebenaran karena kenapa? Hal yang receh tadi, hal yang sepele. Ketika kita mau hidup di dalam kebenaran, tantangan harus diterima. Waktunya ibadah hari Minggu tidak ada toleransi, ibadah ya ibadah. Nonton streaming walaupun ngeluarin kota, walaupun mungkin menggunakan wifi, mau nggak mau harus berkorban. Kebenaran. Dan itu seringkali terjadi, seringkali banyak saya dengar orang-orang percaya nggak apa-apa lah. Toh juga Tuhan tahu isi hati kita. Ya memang Tuhan tahu isi hati kita. Bahkan sebelum kita melakukan, Tuhan lebih jauh tahu. Tetapi namanya kebenaran itu sulit. Karena kenapa? Orang tidak akan mau hidup di dalam kebenaran. Tantangannya berat. Dan satu hal yang saya pengen katakan, tidak ada yang susah ketika kita mau hidup dalam kebenaran. Yang bikin susah adalah kaki kita. Siapa bilang hidup dalam kebenaran susah? Enggak. Cuma langkah kaki kita aja yang berat. Salah satu hal ketika kita mau dengarkan firman pagi hari ini, kalau langkah kaki kita berat, bangun dari tempat tidur kita berat ya berat aja. Tapi namanya kebenaran, maupun itu sulit, maupun itu susah, maupun itu ngantuk, namanya kebenaran, akan ada tantangan. Bangun ya bangun. Untuk Tuhan ya untuk Tuhan, tidak ada toleransi. Amin. Karena kenapa? Hidup dan mati kita semua ada di tangan Tuhan. Kalau kita toleransi sama Tuhan, Tuhan juga bisa toleransi sama kita. Bisa hitung-hitungan sama kita. Oleh sebab itu, marilah kita hidup di dalam kebenaran. Dan poin yang pertama yang saya akan mau jelaskan adalah
semua yang salah tidak dapat dibenarkan. Itu namanya kebenaran. Makanya banyak orang tidak mau hidup dalam kebenaran karena kenapa? Tantangannya berat. Semua yang salah tidak bisa dibenarkan. Itu yang pertama. Poin yang kedua, semua yang benar tidak dapat dikompromi. Kalau kita datang sama Tuhan, semua yang benar itu tidak dapat disalahkan. Secara manusia, mungkin kita ngelakuin hal yang benar, tapi ada banyak orang yang seringkali nyalahin kita. Atau malah sebaliknya, kita salah tapi kita membenarkan, kompromi. Tapi kalau kita hidup di dalam kebenaran, semua yang salah tidak dapat dibenarkan di hadapan Tuhan. Salah yang salah. Dan semua yang benar tidak dapat dikompromi. Kalau kita ngelakuin dosa, ya sudah, akuin aja dosa kita. Karena kenapa? Kalau kita kompromi sama Tuhan, artinya kita belum menjalankan kebenaran. Kebenaran itu susah. Apalagi kita hidup di akhir-akhir zaman. Kalau kita salah, bapak-bapak, ibu-ibu, akuin saja kesalahan kita di hadapan Tuhan, bukan di hadapan manusia, di hadapan Tuhan. Kalau Tuhan suruh kita, yuk kamu puasa 3 hari, jangan kompromi puasa. Puasa 3 hari tantangannya berat. Jangankan 3 hari deh, setengah hari aja berat ya bapak-bapak, ibu-ibu. Emosi mulai timbul. Padahal ya nggak ada orang emosi kita. Emosi timbul padahal setengah hari. Dimulai dari jam 12 lewat, buka jam 4. Pikirannya itu udah makan terus. Padahal yang tadinya kita tidak suka es cendol, wah cendol. Padahal kita jarang sekali makan cendol. Karena kenapa? Iya, namanya hidup di dalam kebenaran itu nggak ada yang mudah. Tantangannya berat. Makanya ketika kita puasa jangan kompromi. Kalau kompromi ya udah gagal. Amin. Oleh sebab itu, mari kita buka di dalam Yesaya pasal yang ke-32 ayat yang ke-17. Untuk mengamati firman Tuhan, baik yang di rumah, mari kita baca berdiri. Yesaya 32 ayat 17. Kita bacakan bersama-sama 3, 2, 1 ya. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran dia ada ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Amin. Kita duduk kembali. Saya yakin dan percaya firman Tuhan ini memberkati kita semua. Saya akan bacakan dengan perlahan-lahan. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Stop sampai di sini dulu. Nabi Yesaya memperkatakan ini kepada perempuan-perempuan yang ada di Israel waktu itu. Akan tiba hari kesusahan bagimu, khusus bagi perempuan-perempuan. Akan tiba hari kesusahan bagimu karena kenapa? Engkau selama ini hidup dengan aman. Engkau selama ini hidup dengan tenang. Tetapi ketika murka Tuhan itu tiba, engkau akan mengalami namanya kesusahan. Engkau akan mengalami namanya penderitaan. Kalau kita lihat perikop dari Yesaya pasal 32 berbicara tentang untuk perempuan-perempuan, amin. Dan dikatakan Nabi Yesaya bahwa di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Damai sejahtera sedang dicari banyak orang. Amin. Damai sejahtera sedang dicari banyak orang. Dan seringkali ketika kita pengen damai, seringkali kita bagikan share kita di sosial media. Padahal ketika kita sharing di sosial media itu membuat kita padahal nggak damai. Tapi kita mencoba untuk sharing di dalam sosial media. Tetapi jemaat-jemaat Tuhan berbicara tentang damai itu sangat-sangat dicari oleh manusia hari-hari ini. Damai sejahtera tidak dapat dijual di Indomaret. Damai sejahtera tidak bisa dijual di Alfamart. Kalau ada damai sejahtera, hari ini orang antri. Benar? Benar. Ngantri hari ini orang cari damai sejahtera, walaupun harganya 1 juta tetap dibeli orang. Tetap dibeli orang. Karena kenapa? Damai. Damai itu bikin
bikin pikiran kita tenang, damai itu bikin hati kita tenang. Damai itu membuat langkah kaki kita menjadi benar. Tetapi ketika kita mau memperoleh damai tersebut, dikatakan hidup di dalam kebenaran. Yang menjadi pertanyaan saya, kenapa damai itu hanya ada di dalam kebenaran? Baik yang di rumah, kenapa damai itu hanya ada di dalam kebenaran? Jawabannya simpel, karena Yesus adalah damai. Sumber damai itu cuma di Yesus. Makanya kalau kita pengen cari damai, ya di dalam kebenaran. Tapi saya katakan, namanya kebenaran, tantangannya banyak. Tapi kita bakal ngerasain damai. Dan itu yang membuat kita tumbuh damai sejahtera dalam kehidupan kita, karena kita punya Yesus, Raja Damai. Dan hari-hari ini, mari kita usahakan hidup kita untuk senantiasa tumbuh damai. Kalau kita damai, baca Alkitab pun enak. Kalau kita damai, itu doa pun enak. Bener. Siapa di sini doa ketika hatinya gelisah bisa doa? Tidak bisa. Namanya doa itu harus benar-benar hati kita damai. Damai, tenang. Saya kemarin sharing sama anak-anak muda hal yang lucu bagi saya. Ketika saya di titik yang benar-benar terendah, saya nggak bisa doa lagi. Akhirnya saya paksa diri saya buka YouTube. Saya setel lagu Saat Teduh. Bapa sentuh hatiku, buat saya nangis, maksa saya nangis. Menjadi yang baru bagai air mata. Saya udah nangis, tiba-tiba datang iklan Shopee. Dan itu membuat saya jadinya buyar yang tadinya saya doa. Wah, keren nih itu. Tapi yakin dan percayalah, perjuangan kita ketika kita pengen memperoleh damai itu memang berat ketika kita mau hidup dalam kebenaran. Semua tantangan akan kita hadapi kalau kita pengen memperoleh kebenaran, amin. Kalau sebab itu tidak mudah untuk kita hidup dalam kebenaran karena ada banyak begitu peraturan. Kalau kita pengen hidup dalam kebenaran terlalu banyak peraturan, banyak banget peraturannya. Ini boleh dikerjakan, ini tidak boleh dikerjakan, ini boleh dilakukan, ini tidak boleh dilakukan. Kalau kita lakukan, hati kita pasti nggak tenang. Benar? Nih kita lakuin ini, udah tahu itu salah kita lakuin, ya nggak masalah. Tapi 1 jam kemudian kita nggak akan menjadi orang yang tenang. Kayak gelisah terus. Padahal nggak ada orang yang ngusik kita, karena perbuatan kita jadi tidak damai. Karena tingkah laku kita membuat itu tidak damai. Karena kenapa? Ada kesalahan yang kita perbuat. Nah, oleh sebab itu kita harus menjadikan kebenaran sebagai peraturan kita dan harus mau diatur oleh Sang Pencipta kebenaran tersebut. Sekali lagi saya katakan, kita harus menjadikan kebenaran sebagai peraturan kita dan harus mau diatur oleh Sang Pencipta kebenaran tersebut. Nah, tetapi sekarang manusia dibalik, kalimatnya jadinya dibalik. Manusia mau hidup di dalam kebenaran sebagai peraturan hidupnya, tetapi tidak mau diatur oleh Sang Pencipta peraturan tersebut. Gimana dong? Kita mau hidup di dalam kebenaran dan kita mau menjalankan peraturan tersebut, tetapi banyak manusia sekarang ini, bahkan orang percaya, tidak mau diatur oleh Sang Pencipta yang membuat peraturan tersebut. Sulit nggak? Bisa dipahami jemaat Tuhan? Kita mau hidup di dalam kebenaran, mau ikut peraturan tersebut, tapi kita tidak mau diatur oleh Sang Pencipta kebenaran tersebut. Dan ini seringkali banyak terjadi dalam setiap kehidupan orang-orang percaya. Dan seringkali kita menjadi guru yang hebat begitu kan. Contoh yang simpel. Anakku, hari ini tolong kamu bantu orang yang sedang kekurangan. Kebenaran, kebenaran. Hati berbicara, Tuhan berkata demikian dalam hidup kita. Tetapi kadang-kadang kita kayak sok jadi guru yang hebat. Nggak usah lakukan. Kan dia kan ada uang, orang masih mampu kok. Tapi Tuhan bilang memberi. Tapi kita nggak lakuin. Dan itu kadang-kadang kita jadi guru yang hebat. Tanpa kita sadari kadang-kadang kita jadi guru yang hebat.
dan kepintaran kita melebihi Tuhan. Padahal itu harus kita lakukan, tetapi kita tidak kerjakan. Sama halnya ketika kita ditilang polisi karena tidak bawa helm. Indonesia lucu. Sudah tahu peraturan pakai helm. Ketika ditilang polisi, orang-orang Indonesia ini lucu-lucu. Pak, selamat siang Pak. Kenapa Bapak nggak pakai helm? Kami bilang, oh Pak, kan rumah saya kan dekat sini lah di Bakung. Aku tuh nak ke Indomaret. Wih Pak, Indomaret sini lah Pak, dekat sini lah, nggak bisa. Namanya peraturan, kalau nggak pakai helm tetap ditilang. Indonesia kan seperti ini. Kalau nggak alasan lain, Pak, tolong Pak, nenek saya lagi sakit. Nenek saya lagi sakit Pak, tolong Pak. Itulah Pak, di dekat sini lah Pak, di Bakung ini lah. Padahal neneknya nggak sakit. Banyak banget alasan. Namanya peraturan, salah, ya salah. Helm. Ada salah satu pelatih Indonesia luar negeri, dia bilang pemain-pemain bola Indonesia ini aneh-aneh. Kalau di luar negeri, ketika mereka dipanggil timnas, 1 hari kemudian mereka udah datang semua, komplit. Indonesia seminggu baru komplit. Waktu pelatih luar negeri bilang, pusing saya dengan pemain Indonesia. Waktu seminggu kemudian komplit, berbagai macam orang Indonesia bilang, sorry Pak, tiket pesawatnya kehabisan. Sorry Pak, nenek saya lagi sakit. Sorry Pak, bapak saya lagi meninggal, ya memang udah meninggal. Tapi kadang-kadang hal yang itu seperti kita menyepelekan peraturan. Padahal namanya hidup di dalam kebenaran harus dijalankan. Nah, satu hal yang saya pengen bilang bahwa helm wajib digunakan untuk mentaati peraturan. Tetapi tujuan utama helm diciptakan adalah untuk melindungi kepala kita. Jadi kalau polisi tilang kita, itu tidak masalah karena peraturan. Tetapi kegunaan helm untuk melindungi kepala kita. Makanya saya katakan tidak ada kebenaran kalau tidak ada kesalahan. Dan tidak ada kesalahan kalau tidak ada kebenaran. Jadi kalau ada kebenaran itu pasti ada kesalahan. Kalau ada kesalahan pasti di situ ada kebenaran. Makanya kebenaran ada untuk kita hidup dalam peraturan Tuhan. Kebenaran diciptakan untuk melindungi pikiran dan hati kita dari jalan yang salah untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Oleh sebab itu, ketika Tuhan kasih kita hidup dalam kebenaran, Tuhan ciptakan kebenaran itu untuk melindungi pikiran dan hati kita agar kita tidak salah jalan. Amin. Makanya guru sekolah kita pernah bilang kalau ada burung melintasi kepala kita nggak masalah. Tapi jangan sampai burung itu mengotori kepala kita dengan kotoran dia. Ketika dia buang kotoran dia ke kepala kita, akhirnya semuanya rusak kotor. Tetapi kalau burung itu mengingkari kepala kita, juga nggak masalah, usir aja. Jangan sampai dia mengotori kepala kita. Sama halnya ketika kita mau hidup di dalam kebenaran, itu memang susah. Ada banyak tantangan, tetapi tetaplah berjuang agar kita memperoleh damai sejahtera dalam hidup kita. Amin. Oleh sebab itu, berbicara tentang tokoh Alkitab, kita akan membahas tentang Nuh. Siapa yang tidak tahu Nuh? Nuh adalah seorang yang hidupnya benar di mata Tuhan. Mari kita buka ke dalam Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-9. Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-9. Kejadian 6 ayat 9, kita akan membacakannya. 3, 2, 1 ya. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak tercela di antara orang-orang sezamannya, dan Nuh itu hidup berkawan dengan Allah. Ini yang saya katakan. Hidup di dalam kebenaran. Inilah riwayat Nuh. Kita semua punya riwayat. Kita semua punya histori dalam hidup kita. Tetapi ketika kita lihat riwayat Nuh, semuanya tidak sebanding dengan kehidupan kita. Riwayat Nuh dikatakan seorang yang benar. Apa tidak luar biasa jemaat Tuhan? Nuh adalah seorang yang benar. Benar artinya tidak ada yang salah dalam hidup Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela
Hidup di dalam kebenaran tidak mudah, tetapi lu bisa. Hidup tidak bercerai itu memang susah, tetapi lu bisa. Bahkan dikatakan ketika dia adalah seorang benar, dan lu dikatakan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Nuh pernah buat celah di hadapan Tuhan, tetapi dikatakan Tuhan dia tidak membuat celah di antara orang sezaman-zamannya. Artinya Nuh adalah orang yang begitu hebat. Nuh aja bisa, kita juga pasti bisa. Amin. Mungkin keadaan zaman ini beda, tetapi apa yang dihadapi Nuh itu lebih berat daripada apa yang kita hadapi. Ketika Nuh adalah seorang yang benar, Nuh adalah seorang yang tidak bercela di antara sezamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Kuncinya cuma satu, hidup bergaul dengan Allah. Nggak ada yang lain. Kalau kita pengen hidup menjadi orang yang benar dan tidak bercela, kuncinya adalah hidup bergaul dengan Tuhan. Kalau kita bergaul dengan orang yang suka gosip, sampai kapanpun hidup kita suka gosip. Kalau hidup kita bergaul dengan anak Tuhan yang selalu menceritakan kebenaran, walaupun kuping kita sakit, lama-lama juga kita nanti lama-lama jadi menceritakan kebenaran firman Tuhan. Makanya pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Coba deh bayangin, apalagi saya kemarin tuh negasin sama anak-anak muda. Pergaulan yang buruk tuh bakal merusak kebiasaan kita yang baik. Kalau kebiasaan kita suka ngerumpi, kalau kebiasaan kita suka main gaming, sampai kapanpun itu jadi kebiasaan kita happy. Tetapi kalau kebiasaan kita ngomongin tentang firman, dikit-dikit tentang Tuhan, bukan seorang kami, tetapi kita sedang menjaga hubungan kita bahwa itulah kita berjaga-jaga. Coba bayangin jemaat Tuhan, kalau kita sehari saja tidak pernah menceritakan tentang Tuhan, artinya kita tidak berjaga-jaga. Yang kita cerita tentang dunia, tapi dalam satu hari saja, dalam 1 jam kita tidak pernah bahas tentang firman. Itu menjadi pertanyaan yang besar. Apakah kita orang yang bergaul dengan Tuhan atau tidak? Dan banyak anak-anak muda sekarang hobinya main TikTok, hobinya main-main yang lain. Tidak ada yang salah dengan TikTok, tidak ada yang salah dengan sosial media. Tetapi yang jadi masalah adalah sebagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Sudah bergaul karibkah dengan Tuhan? Ketika kita bersidang jemaat di GBD Batra, semua karakter kita semuanya beda-beda. Ada orang yang hobinya ngupas firman terus, ada orang hobinya tidak suka bahas tentang firman, beda-beda. Tetapi jemaat Tuhan, beruntunglah ketika kita ketemu dengan orang yang suka bahas firman. Siapa lagi orang yang ketemu ketika tentang bahas firman? Tidak semua orang menyukai tentang firman. Tetapi ketika kita ketemu dengan orang yang hobi bahas firman, enggak masalah. Justru itu ngebangun iman kita. Amin. Semua kita tidak ada yang sempurna. Tapi kalau sampai hari ini Tuhan kata berjaga-jagalah dan berdoa. Bahas terus tentang firman. Bahas terus tentang firman. Hari ini kejadian tentang hari ini Tuhan ingatkan kembali, dan kita sharing sama anak-anak kita. Kita sharing tentang keluarga kita. Yuk tetap setia sama Tuhan. Yuk mari kita baca firman Tuhan. Hanya itu yang dapat menjadi pedoman dan patokan dalam hidup kita. Nah, oleh sebab itu ketika kita berbicara tentang hidup bergaul dengan Allah, kita akan berbicara tentang lama pembangunan Bahtera. Nuh sendiri baru memiliki anak ketika usianya 500 tahun. Ada yang sanggup memiliki anak ketika di usia 500 tahun? Itu sudah menjadi momok besar, neraka yang besar dalam hidup kita. 500 tahun, 500 tahun, ratusan, bukan puluhan dan bukan satuan, ratusan. Nuh sendiri baru memiliki anak ketika usianya 500 tahun. Diperkirakan pembangunan Bahtera itu ketika anak-anaknya sudah mulai dewasa. Bahtera itu selesai dibuat ketika Nuh berusia 600 tahun, Kejadian 7 ayat 6. Jadi ketika Nuh berumur 500 tahun baru dia punya anak, bisa diperkirakan menyelesaikan Bahtera itu ketika usianya 600 tahun. Gak mungkin dong Nuh kerja sendiri kan? Gak mungkin. Dan jadi bisa diperkirakan bahwa lama pembangunan Bahtera itu sekitar 80 hingga 100 tahun. 80 hingga 100 tahun. Saya kemarin lagi bangun studio di atas,
Saya nggak pernah motong kayu. Saya motong kayu sama Dena berdua. Motong kayu kecil, bapak-bapak ibu-ibu kecil banget, hanya sepetak gini. Itu buat saya muncul keringet. Aduh, gantian-gantian sama Dena tuh makan waktu sekitar 20 menit. Cuma motong kayu kecil. Dan situ saya berpikir, gimana ya? Yang membangun bahtera harus mengeluarkan waktu 80 sampai 100 tahun. Bayangin loh, 80 sampai 100 tahun diperkirakan Nuh membangun bahtera itu bersama dengan keluarganya. Nggak mungkin nggak ribut dengan keluarganya. Ngapain sih Pak? Ngambil kayu. Bangun bahtera, bangun kapal. Papa ini gila Pak. Setiap hari pasti ada keributan antara istri dan anak-anaknya. Tetapi Nuh dikatakan soleh benar. Orang kalau bergaul karib dengan orang, dengan Tuhan, mau dibilang apapun tetap dia kerjain untuk Tuhan. Itu bedanya. Maupun istrinya bilang dia gila seperti Ayub, maupun anak-anaknya bilang gila, orang yang bergaul karib dengan Tuhan tidak akan pernah mendengar perkataan manusia. Yang dia dengar cuma perkataan Tuhan. 80 sampai 100 tahun bahtera itu jadi. Dan bagaimana setiap hari Nuh selalu diolok-olok oleh orang sezamannya dan ditertawakan. Dan kayu yang dipakai itu adalah kayu gofir. Kayu gofir itu kayu yang mahal, kayu yang susah dicari dan sangat kuat. Kita nggak tahu apa yang harus dikerjakan Nuh selama 80 sampai 100 tahun, naik turun bukit mungkin, ngangkat kayu, seperti orang gila yang tidak tahu apa yang harus dia kerjakan. Tetapi namanya kita menanti janji Tuhan itu memang seperti orang gila. Orang tidak akan percaya bahwa kita akan menerima tersebut, tetapi ketika kita percaya sama Tuhan, kita akan terima dan itu. Amin. Akan tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah dengar dan tidak pernah timbul, itu yang Tuhan sediakan. Makanya kita harus bergaul karib di dalam Tuhan. Sehingga Nuh menerima keselamatan, bahkan kehidupan yang baru. Seluruh seisi keluarganya Tuhan selamatkan. Berawal dari siapa? Berawal dari Nuh. Mungkin kita sebagai sedang jemaat mungkin hanya seorang istri saja yang setia. Mungkin hanya seorang suami, bahkan mungkin hanya seorang anaknya saja yang setia dan bekerja. Jangan salah. Lewat itu semua keluarga kita bisa diselamatkan. Contoh Nuh. Prosesnya berapa tahun keluarga yang diselamatkan? 80 sampai 100 tahun. Semuanya Tuhan selamatkan, tidak ada yang tertinggal. Karena kenapa? Itulah bentuk kesetiaan dari Nuh. Dan oleh sebab itu, ketika kita berbicara tentang kebenaran, di dalam kebenaran akan ada kehidupan. Amin. Di dalam kebenaran selalu akan ada kehidupan. Makanya Nuh menjadikan kebenaran peraturan dalam hidupnya dan mau diatur oleh Yesus untuk menjalankan kebenaran tersebut. Amin. Sekali lagi saya katakan, marilah jemaat Tuhan kita hidup di dalam kebenaran. Karena di dalam kebenaran akan ada kehidupan. Kehidupan apa? Mulai bertumbuh dan bersejahtera. Oleh sebab itu, mari kita belajar apa yang dikerjakan oleh Nuh, kita harus kerjakan juga di dalam Tuhan. Apa yang Tuhan kerjakan visi misi dalam hidupmu, Tuhan juga mau kerjakan visi misi itu dalam hidup kita. Kalau kemarin saya sharing sama Mir, wah ternyata dunia itu begitu cepat, bentar lagi Natal. Baru dilepas slogannya Wonderful, warna hitam, udah putih, udah dicat, bentar lagi Natal. Kalau kita tidak berjaga-jaga, lewat kita bapak-bapak ibu. Bentar lagi, seminggu lagi udah lebaran. Bentar lagi udah kenaikan kelas. Walaupun hadirnya corona yang mungkin semuanya jadi flat, jadi datar, bentar lagi Natal loh. Makanya Yesus sendiri katakan, tidak ada seorang pun yang tahu akan kedatanganku. Malaikat pun tidak ada yang tahu. Tetapi tanda-tandanya jelas, hari Tuhan itu semakin dekat. Hari semakin cepat berlalu. Desember, bentar lagi Desember, bentar lagi Desember. Setiap tahun, pergantian tahun, waktu itu makin cepat. Oleh sebab itu, mari kita menyikapi setiap kehidupan kita untuk kita hidup di dalam kebenaran. Mari kita buka dalam Matius 7 ayat 13.
Matius 7 ayat 13. Di sana dikatakan, masuklah melalui pintu yang sesat itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Amin. Dan di sini dikatakan jelas bahwa masuklah melalui pintu yang sesat itu. Artinya Tuhan berkata, masuklah melalui pintu yang sempit itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Sadar gak sadar, kita seringkali melalui pintu yang lebar itu. Bahkan hari ini mungkin kita sedang masuk ke dalam pintu yang lebar itu. Dan itu sangat susah untuk kita mengerti. Mungkin kita berpandangan bahwa saya sedang berada di jalan sempit kok. Kita sendiri yang berpendapat saya sedang berada di jalan sempit. Tetapi menurut kedalaman hati kita sedang berada di jalan yang lebar, di jalan yang luas. Yang bisa mengetahui hal itu ketika kedalaman hati kita yang berbicara. Kita sedang berada di jalan yang sempit, atau kita sedang berada di pintu yang lebar dan jalan yang luas. Dan jalan tersebut banyak dilalui orang, karena kenapa? Ujung-ujungnya menuju kepada kebinasaan. Contoh, bagaimana caranya kita tahu kalau kita sedang menuju kepada jalan kebinasaan tersebut? Ketika kita sedang berkendara di jalan tol. Ketika kita masuk ke dalam jalan tol, yang mungkin bapak-bapak, ibu-ibu pernah lewat di Palembang atau pernah ke Jakarta, ke Jawa, itu jalan tol tuh asik banget. Asik banget buat ngebut. Apalagi yang nyupir mobil, wah asik banget buat ngebut. Pokoknya asik deh kalau masuk tol kayak nggak ada hambatan. Mau kita ke kiri, ke kanan, mau ke tengah, nggak masalah. Semuanya bebas, karena kenapa? Kita bayar. Udah bayar mahal-mahal dong, jalannya tuh enak banget. Kita mau ngebut, nggak ada motor, nggak ada mak-mak saya ke kanan tiba-tiba ke kiri, nggak ada. Semuanya bebas di jalan tol. Apapun yang kita pengen lakukan bebas. Tetapi jangan salah. Seringkali ketika kita asik berkendara di jalan tol, ada banyak penyebab terjadinya kecelakaan. Kalau sekali terjadi kecelakaan di jalan tol, ada dua. Kalau mobilnya hancur, kitanya yang hancur. Dan itu sering terjadi setiap hari di jalan tol, pasti banyak sekali kecelakaan. Dan hal ini tanpa kita sadari, kita sedang berjalan di jalan tol. Faktor pertama, kenapa kecelakaan itu bisa terjadi? Yang pertama adalah karena pecah ban. Namanya di jalan tol itu jalannya mulus banget. Sadar nggak sadar, kadang-kadang ban kita udah menipis. Kita nggak kontrol ban kita, tiba-tiba pecah. Pak, ketika pecah ya oleng mobil itu. Dan akhirnya itu membuat kecelakaan dalam hidup kita. Yang kedua, berbicara tentang rem blong. Siapa yang tahu ketika kita berkendara mobil sedang ngebut, tiba-tiba rem kita ngeblong? Nggak ada yang tahu. Dan hal itu bisa terjadi dalam hidup kita. Yang ketiga adalah melebihi muatan. Faktor muatan yang berlebih itu bisa menyebabkan kecelakaan di jalan tol. Yang keempat, faktor manusia. Seringkali ketika kita berkendara di jalan tol, karena jalannya asik, itu buat kita ngantuk. Saya sama Yanto sering kali gitu, wah asik banget di jalan tol, tapi ngantuk. Karena kenapa? Nggak ada tantangannya. Coba deh kalau kita jalan dari Batu Raja sampai Palembang tanpa lewat jalan tol, wah tantangannya banyak, masuk lomba, iya kan? Tiba-tiba di depan lagi ada anak sekolah nyebrang. Banyak tantangan yang kita hadapi, tetapi ketika kita berjalan di jalan tol semuanya bakal mulus. Akhirnya kita tertidur, akhirnya kita ngantuk. Yang kelima, kondisi jalan. Siapa bilang jalan tol itu kondisi jalan yang mulus? Enggak. Kadang-kadang yang bikin menakutkan ketika kita asik ngebut, tiba-tiba ada gelombang dikit, terbang. Dan itu seringkali banyak sekali kejadian kecelakaan. Karena asik ngebut, tiba-tiba ada jalan yang bergelombang. Yang keenam, karena kondisi cuaca. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, ketika kita tanpa sadar, 6 hal ini bisa terjadi dalam hidup kita. Pecah ban, rem blong, melebihi muatan, faktor manusia, kondisi jalan, kondisi cuaca.
Kalau kita sedang berada di jalan yang luas, kita kira pintu kita tuh pintu yang sempit, padahal pintu lebar. Yuk cepet-cepet kembali. Cepet-cepet kembali, jangan itu menjadi faktor penyebab kita. Karena kenapa? Betapa bahayanya ketika kita tidak menyadari 6 hal ini. Ketika kita bersahabat dengan dia, mungkin kita kira adalah baik, ternyata tidak baik. Ketika kita bergaul dengan dia, mungkin kita bilang dia adalah orang yang baik, ternyata tidak baik. Semua hal bisa menjadi faktor kita untuk jauh daripada Tuhan. Semua hal bisa menjadi faktor ketika kita sibuk dengan pekerjaan kita, itu juga bisa membuat faktor kita jauh daripada Tuhan. Apapun itu bisa menjadi faktor. Makanya ketika kita mau hidup di dalam kebenaran, tantangannya berat banget. Karena kenapa? Ketika kita mau berjalan di jalan yang sempit, itu berbicara tentang kehidupan. Jalan yang sempit itu menceritakan tentang kehidupan. Nah, kalau jalan yang lebar itu menceritakan tentang kebinasaan. Jadi sekali kita pikul salib, jalan yang sempit yaitu gak resiko. Saya katakan mengikut Yesus itu tidak mudah. Siapa bilang mudah? Enggak. Banyak tantangan yang harus dihadapi. Sekali kita udah jebur ikut Yesus, jangan pernah kembali lagi. Terus jebur terus, walaupun itu dalam, walaupun kita nggak tahu berapa meter, terus aja ikutin aja arusnya. Yang penting arus itu arusnya bersama Yesus, bukan arus yang lain. Amin. Nah, oleh sebab itu, ketika kita sudah melihat bagaimana faktor ini bisa terjadi dalam hidup kita, mari kita buka dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-8 sampai 10. 1 Timotius 6 ayat ke-8 sampai ke-10. 1 Timotius 6 ayat 8 sampai 10. Mari kita membacakannya. 3, 2, 1 ya. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Ngeri Tuhan Tuhan. Ketika saya berulang kali baca firman Tuhan ini yang saya bilang. Tanpa kita sadari, padahal kita sedang melewati pintu yang lebar itu. Padahal kita sedang membuka pintu yang lebar itu, dan kita berjalan di jalan yang luas. Perhatikan baik-baik. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Ini menurut firman Tuhan. Menurut kita, asal ada makanan dan pakaian, itu gak bakal cukup. Pandangan manusia dengan pandangan Allah jelas beda. Kalau pandangan kita sudah sama seperti Allah, pasti hidup kita sama seperti Nuh. Pasti hidup kita sama seperti Paulus. Hidup kita sama seperti Petrus. Hidup kita sama seperti tokoh-tokoh Alkitab yang lain. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Yang mengerikan di sini, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan. Orang yang pengen kaya itu selalu jatuh dalam pencobaan. Berbagai pencobaan itu selalu jatuh. Ini kaya dalam tafsiran menurut pengertian kita. Wah, saya harus jadi orang kaya, pokoknya saya harus jadi orang sukses. Padahal kita tidak mengandalkan Tuhan. Dan ini akan menjadi pencobaan yang besar dalam hidup kita. Mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, bahkan dikatakan ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa. Nafsu yang hampa. Orang jadi kaya itu sadar tidak sadar, kita kadang-kadang mengerjakan nafsu yang hampa. Nafsu yang hampa berbicara tentang ambisi, ambisius. Orang kalau udah ambisius, tidak ada orang yang bisa ngalangin itu. Apapun itu, orang mau bilang apa, ambisius ya tetap ambisius. Pagi ke pagi, malam ke malam dia kerjain karena kenapa? Ambisius. Dan sadar tidak sadar itu mencelakakan kita dan menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Perhatikan hidup kita di akhir zaman hari-hari ini. Itu yang saya katakan, mungkin kita tidak berpikir
bahwa kita sedang berada di jalan yang lebar. Itu mungkin pengiran kita karena saya tetap berada di jalan yang sempit, pintu yang sempit. Tetapi jangan sampai kita ingin menjadi kaya dan lalu jatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, ke dalam berbagai-bagai nafsu, ambisius dan mencelakakan dan yang menenggelamkan manusia ke dalam runtuhan dan kebinasaan. Dilanjutkan, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Namanya uang bisa membuat orang berubah. Namanya uang bisa membuat orang meninggalkan Tuhan. Karena kenapa? Ya itulah uang. Tapi kalau hidup kita masih tetap ambisius dengan uang, sampai kapanpun kedamaian itu tidak akan kita terima. Karena uang tidak dapat mengerjakan kedamaian. Mau kita kerja mati-matian sekalipun, uang tidak akan bisa buat kita damai. Dan ini yang menjadi masalah, dan Timotius katakan bahwa karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman. Ketika kita buru uang, banyak orang sudah menyimpang dari iman. Saya selalu tekankan ini baik-baik. Mungkin kita cari uang itu baik, memang baik. Firman Tuhan katakan kalau kita tidak bekerja tidak bisa makan dan minum. Tetapi jangan sampai kita ambisius dan memburu uang, itu bahaya. Kalau kita lagi nangkep binatang di hutan, memburu, kalau nggak dapat itu buruan nggak bakal pulang. Karena kenapa? Ya pokoknya targetnya buru binatang itu dapat. Karena kenapa? Itu bakal jadi hasil dia. Dalam hidup kita, ketika kita tahu saatnya kita berhenti untuk mencari uang, saatnya kita beristirahat dulu mencari uang, tetapi banyak orang tetap memburu uang tersebut. Dan itu sadar tak sadar akhirnya menyimpang iman kita. Bahkan dikatakan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Saya bilang kepada jemaat Tuhan, cari uang itu banyak banget dukanya. Gak ada sukacitanya, sukacitanya ketika dapat. Dukanya lucu banyak banget. Saya ngerasain susahnya cari uang itu seperti apa. Baik jemaat Tuhan yang membuka toko, baik yang membuka usaha, apapun itu bentuk pekerjaannya, mencari uang itu banyak menyiksa diri kita dengan berbagai-bagai duka karena uang. Tapi firman Tuhan mengingatkan kita pagi hari ini, jangan sampai kita menyimpang karena uang, jangan sampai kita menyiksa diri kita dengan berbagai-bagai duka karena uang. Karena kenapa? Menjadi orang kaya tidak akan menghilangkan masalah. Siapa bilang menjadi orang kaya bakal hilang masalah? Tidak. Menikah dengan orang kaya akan menghilangkan masalah? Tidak. Punya mobil baru akan menghilangkan masalah? Tidak. Punya rumah mewah akan menghilangkan masalah? Tidak. Malah makin banyak masalah. Dan ini menjadi sikap hati kita di hadapan Tuhan. Berbicara tentang uang selalu membuat kita disiksa. Disiksa. Ingat cerita tentang bangsa Israel. 340 tahun mereka berada di dalam kekangan bangsa Mesir. Mereka kerja keras pagi ke pagi, tidak ada hasil. Makan aja susah. Tetapi itu ketika Tuhan pakai Musa, dan ketika tulah yang ke-10 itu tiba, langsung meninggal, mati. Apa yang terjadi? Semua bangsa Mesir kasih harta bendanya kepada bangsa Israel. Sampai bangsa Israel nggak bisa bawa harta bendanya lagi. Karena kenapa? Yang tadinya mereka bilang bekerja keras membuat saya kaya, enggak. Lewat Tuhan, hari itu juga langsung kaya mereka. Makanya ketika kita ikut jalannya Tuhan, itu memang susah, tapi endingnya bahagia. Yang dicari manusia itu cuma ending tuh, bahagia. Film-film kan kalau kita nonton film atau apalagi drakor kan yang lagi nge-trend sekarang ini. Yang anak-anak muda, ibu-ibu cari itu kan endingnya bahagia. Wah, so sweet gitu. Kapan suami saya seperti ini sama saya? Endingnya bahagia. Anyo, oppa. Ya kan?
Kadang-kadang Indonesia tergila-gila dengan drama Korea. Sampai-sampai dia pengen suaminya itu seperti itu. Tiba-tiba waktu naik motor hujan, anaknya udah tingkat tinggi banget. Ketika makan pengennya itu disuapin gitu. Dan itu membuat pandangan kita seringkali hayalannya tinggi banget gitu. Ya Korea, yang dibawa ke Indonesia. Budaya Indonesia. Hal yang paling lucu lagi, bagaimana ceritanya kalau orang Papua nonton film Korea dan mereka berdandan seperti orang Korea. Adik, caranya kan jadi hal yang lucu. Orang Papua berubah jadi orang Korea. Nggak usah ikut-ikut. Kalau kita mau ikut Tuhan, jangan ikut-ikut dengan dunia. Dan itu tuh jadi hal yang jelas bahwa ketika kita belajar untuk ikut Tuhan, jangan pernah terkontaminasi dengan hal-hal yang lain. Jangan pernah otak kita tuh dicuci dengan hal-hal yang lain. Contoh, kita lagi setia nih melayani Tuhan. Tiba-tiba ada teman kita bekerja di tempat ini, tiba-tiba hasilnya luar biasa, akhirnya bimbang. Banyak banget kadang-kadang yang gitu. Saya pun kadang-kadang ngalamin hal yang demikian. Saya ngerjakan proses, tapi dalam hidup saya pengen hasil. Padahal hasil itu tidak membuat kita bahagia. Justru yang membuat kita bahagia adalah proses, bukan hasil. Proses. Oleh sebab itu kalau kita sampai hari ini menunggu hasil, jangan pernah menunggu hasil. Tunggulah proses itu. Yang tadinya kita tidak bisa mengerjakan. Amin. Yang tadinya kita tidak tahu melakukan, bisa melakukan. Nah, oleh sebab itu namanya hidup kita bersama Tuhan. Jangan pernah kita siksa hidup kita karena uang. Karena uang bisa buat kita sakit. Karena uang buat kita jadi tidak terkontrol emosi kita. Oleh sebab itu hiduplah di dalam kebenaran. Karena kenapa? Dikatakan tadi, di mana ada kebenaran di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Wow. Ada sebab, ada akibat. Ketika kita hidup di dalam kebenaran, akibatnya kita akan menerima ketenangan dan ketentraman selama-lamanya. Siapa yang pengen memperoleh ketenangan dan ketentraman selama-lamanya? Semua kita mau. Amin. Ketenangan dan ketentraman selama-lamanya. Sebelum saya akan mengakhiri khotbah pada pagi hari ini, ada satu kisah bagaimana waktu itu Yesus sedang berada bersama murid-muridnya dan sekumpulan orang. Waktu itu Yesus udah letih, udah capek, dan dia suruh semua sekumpulan orang untuk pergi. Bukan hanya sekumpulan orang juga yang begitu banyak, tetapi juga murid-muridnya disuruh pergi untuk naik perahu dulu. Kamu pergi dulu nih murid-muridku, aku mau berdoa. Berdoanya di mana? Di atas bukit. Ketika Yesus naik di atas bukit untuk berdoa, itu hal yang tidak gampang. Selalu saya sharing tadi malam dengan Otniel, pekerjaan yang paling susah apa? Berdoa. Setuju? Bener kan? Bisakah kita berdoa kusuk dengan Tuhan hanya 5 menit? Susah sekarang. Pekerjaan yang paling susah adalah berdoa. Karena kenapa? Lewat kita berdoa, iblis gak senang kita dikeluarkan kembali. Lewat kita berdoa, iblis gak suka kalau pikiran kita balik lagi sama Tuhan. Makanya ketika berdoa, itu selalu dibuat iblis sulit, susah, banyak tantangannya. Tetapi itu tidak membuat Yesus jauh daripada hadapan Bapa. Dia pergi ke atas bukit, dia berdoa di sana, duduk manis kepada Tuhan. Dan dia curhat kepada Tuhan di atas bukit. Tapi ada dua hal yang saya pelajari. Kenapa Yesus harus naik ke atas bukit? Kenapa Yesus berada di atas bukit? Karena kenapa? Yang pertama, Yesus tuh pengen cari yang namanya kenyamanan, ketenangan. Makanya di dalam Matius katakan kalau kita ingin berdoa, bukalah pintu kamarmu, tutuplah dan berdoalah kepada Bapa di surga. Adakah kita pengen berdoa di keramaian? Enggak mungkin. Namanya kita pengen sharing itu doanya itu harus tersembunyi, rapat-rapat.
Seperti saya bilang, namanya anak muda, kalau telepon kan nggak mungkin di keramaian dengan pacar dia. Pengennya di kamar ngumpet-ngumpet. Rahasia. Seperti zaman bapak-bapak ibu-ibu dulu masih muda, rahasia. Tidak akan ada orang di sekitar sekeliling kita. Semuanya pengen rahasia. Karena kenapa? Hidup kita dengan dia itu penuh dengan rahasia. Iya kan? Nah, ketika itu juga dilakukan Yesus, Yesus tuh pengen tenang. Yesus tuh pengen merasa nyaman sama Tuhan. Akhirnya dia datang kepada Bapa, dia berdoa kepada Tuhan di atas bukit. Dan dua poin yang di sini saya katakan, kenapa Yesus pengen tenang dan berdoa di hadapan Tuhan dengan tentram? Karena kenapa? Dunia itu selalu berbicara tentang kesibukan. Dan dunia itu selalu berbicara tentang persoalan. Makanya Yesus suruh pulang dulu deh, kumpulan orang banyak. Udah capek Yesus nyembuhin orang sakit, yang lemah Tuhan kuatkan, yang kerasukan setan Tuhan bebaskan. Dan di situ ada murid-muridnya pula disuruh pergi. Pergi dulu deh kamu jauh-jauh. Karena kenapa? Aku nggak mau pikiranku dikotori dengan kesibukan dunia. Aku nggak mau pikiranku dikotori dengan persoalan dunia. Karena kenapa? Ketika kita bangun pagi, kita sudah sibuk dengan kesibukan kita. Ketika kita bangun pagi, kita sudah siap dengan persoalan yang kita akan hadapi. Ketika kita datang sama Tuhan, saya katakan pray itu is the power. Kekuatan. Tanpa doa kita lemah. Tanpa doa kita gagal. Tanpa doa kita tidak akan bisa hidup di dalam kebenaran. Syarat utama mau hidup di dalam kebenaran cuma doa. Tidak ada yang lain. Karena kenapa? Dunia selalu berbicara tentang kesibukan. Ketika kita keluar di dalam gereja di tempat ini, ketika kita nonton live streaming, ketika selesai, akhirnya kita melakukan kesibukan lagi. Bukan hanya kesibukan, persoalan akan kita hadapi satu hari ini. Kesusahan sehari cukuplah sehari. Besok kesusahan lagi, besok kesusahan lagi, besok kesusahan lagi. Ketika saya beranjak menjadi dewasa, saya tahu menjadi orang dewasa itu tidak enak. Lebih baik saya menjadi seorang anak sekolah. Karena kenapa? Anak sekolah itu masalahnya cuma guru. Kalau menjadi orang dewasa, aduh, benar-benar saya alami itu berat banget menjadi orang dewasa. Hari demi hari persoalan. Tiba-tiba ini damai, tiba-tiba tidak jadi damai. Tiba-tiba tenang, tiba-tiba nggak tenang. Menjadi orang dewasa sulit. Akan ada banyak persoalan, akan ada banyak kesibukan yang akan kita kerjakan. Tetapi satu hal yang saya mau sampaikan adalah tetap hidup di dalam kebenaran, pegang itu kebenaran. Hanya kebenaran yang dapat membuat kita menjadi damai kembali, amin. Hanya kebenaran yang akan dapat membuat kita kuat kembali. Saya undang pemain musik untuk maju ke depan.